dicintai oleh Allah. Maka kamu malam hari ini jadi panitia pengajian, mudah-mudahan jadi wasilah Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah senang, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, amin, wa qina adzabannar, dan Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka, amin. Apa ada orang yang tidak mencintai Allah? Ada. Apa ada orang yang benci dengan Allah? Banyak. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba datang mencintai aku mencintai hamba. Hambaku benci ketemu aku benci ketemu hambaku. Siapa orang yang benci ketemu Allah? Diajak pengajian, ayo makan ngaji, jawabannya apa? Wes tahu. Hati-hati kalau ada orang si bebek diajak ngaji, jawabannya wes tahu. Besok Anda berdoa sama Allah, ya Allah, saya minta bahagia. Malaikatnya bengok, wes tahu. Romas. Diundang pengajian, remes dimangkat, kakean sambat. Diundang pengajian, dadak takon, kiai ini sampah. Cocok apa? Ora. Wong pengajian kok cocok-cocokan. Tapi kalau tetangganya nanggap kuda lumping, gak usah diundang, mangkat. Padahal kuda lumping dia ngundang demen. Kok sing teka wong si bebek? Berarti wong si bebek kaya. Maka Bapak Ibu para demit rahimakumullah, saya mohon maaf, saya itu paling gak suka penyakitnya jamaah itu suka membanding-bandingkan kiai, suka membanding-bandingkan habaib. Kamu harus berhusnudon terhadap semua guru kamu, jangan dibanding-bandingkan. Kalau toh kemudian kiai itu karakternya berbeda-beda, lumrah, karena para kiai itu ahli warisnya para nabi. Sementara nabi jumlahnya 124.000 nabi, maka warisannya ke kiai juga beda-beda. Nabi itu jumlahnya 124 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkatul Masabih. Karena jumlahnya banyak, begitu turun kepada kiai, al ulama alladzina hum warasatul anbiya, warisannya ya beda-beda. Ada kiai, ada nabi super kaya. Namanya siapa? Sulaiman. Saking kayanya istrinya 1000. Setiap malam mendatangi istrinya 300. Wow. Banser kuat. Apalagi bansernya cilik kayak dia. Istrinya 1000. Pak Bupati istrinya berapa? Sama dengan saya. Karena saya adalah tipe cowok yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Iya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Mbak-mbaknya yang jilbabnya hijau naksir aku ya. Sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi gak pernah jadian. Iya. Apa? Nambah bojo? Sorry yang ngantri banyak ya. Jangan harap mbokmu nikah sama aku ya. Kan mbokmu sudah tua. Kalau aku nikah sama mbokmu, aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Nabi Sulaiman kaya, maka banyak kiai mendapat warisan Nabi Sulaiman kaya. Contohnya siapa? Sahabat saya Ustadz Yusuf Mansur, miliarder kaya. Ada nabi yang menjadi raja. Siapa? Daud. Maka juga banyak kemudian santri atau kiai yang menjadi penguasa. Maka hari ini mohon maaf kalau Anda dibilang, santri besok bisa jadi apa? Anda salah. Santri bisa jadi presiden, warisan Nabi Daud. Contohnya siapa? Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil
Amin. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi gubernur, Khofifah. Santri bisa menjadi kiai viral, Gus Miftah. Sombong matane. Fakta. Kecakemnya bosok temen ya. Kemarin netizen nyong ya. Ini siapa sih Aci mau? Oh tuh ya. Siapa? Wotongnya gede nih. Gak apa-apa Gani, kalau kamu dibilang gemuk, kamu jawab saya gemuk karena makan. Gak masalah, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus tiap hari makan hati. Iya. Maka ada orang-orang yang kemudian diangkat derajatnya menjadi pemimpin. Bahkan bupatimu, ayo, dulu narkobais. Kalau Allah berkehendak kayak Nabi Daud. Nabi Daud itu manusia biasa, perang lawan Raja Jalut, panglimanya waktu itu Tolut. Raja Jalut dipelintang sama Daud, mati Daud jadi raja. Kalau Allah mengendaki, nggak ada yang mustahil. Bupatimu, oh ini anak-anak muda harus contoh. Saya selalu mengatakan, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Apa arti tepuk tangan tanpa sawera? Oh yang nyawer Pak Bupati. Ya Allah. Ada Nabi suaranya bagus, Nabi Daud. Turun ada ulama suaranya bagus, Habib Syekh, Habib Idin, Hadar Alwi, Mas Taufik. Turun. Ada Nabi gagah, siapa? Musa. Begitu turun, Gus Maksum, pendekar pagar Musa. Ada Nabi sabar, ayo begitu turun, Batim Kendal, Bib Lutfi, Gusmus, sabar. Ada Nabi miskin, siapa? Isa, begitu turun, Kiai ini si bebek upamanya miskin. Miskin, sarungnya ngelinteng, ambulnya kelengkap menyan, untungnya gadulun bisa. Ada Nabi cerdas, siapa? Khidir, begitu turun, Pak Said, Gus Baha, orang-orang cerdas. Ada Nabi tampan, siapa? Yusuf, begitu turun ada Kiai tampan, siapa? Terima kasih, terima kasih. Makanya tolong jangan membeda-bedakan. Saya paling gak suka kalau umat itu membeda-bedakan kiai. Kiai itu punya mazhab masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Seperti rumah makan, ada spesialis rawon, ada spesialis soto, ada spesialis pecel lele, ada spesialis rujak congor dan lain sebagainya. Apa? Rujak cingut. Ya ngapa congor-congor dewek. Tapi kalau saya mencatat tuh kiai ada macam-macam ya. Ada kiai tutur, ada kiai catur, ada kiai sembur, ada kiai nganggur, ada kiai ngawur. Kiai tutur, pengajian mulang santri banyak. Ada kiai catur, lah ini bahaya. Kiai mainannya politik toh. Diundang PKB serbani hijau, diundang Demokrat serbani biru, diundang PDI serbani apa, diundang Golkar serbani kuning. Nanti malaikatnya mau mesdase. Dia menungso model apa? Dan saya paling gak suka kalau kiai hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Betul? Kalau mau nyalon mendekat kiai, begitu jadi meninggalkan kiai. Lama-lama kiai hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Maksudnya apa? Kalau masak sayur dicari pertama kali, kalau sudah matang dibuang pertama kali. Kan danco. Ada kiai sembur, lah ini kiai merdukun. Banyak dulu di Jawa Timur, apalagi Kanjeng Dimas taat pribadi. Boyo itu sekusat piuk metu duwine, jajal si Aji piuk metu kepete.
Saya ditanya sama orang Jakarta, Gus Miftah bisa menggandakan uang? Nggak bisa. Bisanya apa? Menggandakan istri. Apakah Gus Miftah mau nikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir. Tapi kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Oh, istri saya mau dimadu. Abah, saya mau dimadu. Sarannya, asalkan apa? Mau diracun matamu. Tolong jangan membanding-bandingkan kiai. Semuanya punya mazhab kelebihan masing-masing. Kalau kita berjumpa seperti ini dengan siapapun kiainya, itu rahmat Allah akan datang. Sampai dikatakan an-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah. Anda pengajian memandang wajah kiai itu ibadah. Maka kalau saya ngaji sama PSK, kalau di sini namanya telembung. PSK itu pekerjaannya apa? Jualan kroto. Kroto itu apa? Pakan manuk. Manuk itu apa? Aji. Makanya nanti malam ibu-ibu pulang ketemu suaminya, papa krotonya sudah siap ya. Bapak-bapak pulang langsung teriak, kroto, kroto. Bu, saya sampaikan kepada mbak-mbak PSK, memandang wajah kiai itu ibadah. Apa jawaban mbak-mbak PSK? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Dah apa iso ngeloni. Lari saya mencari tempat yang lebih nyaman untuk pengajian. Canggung apa cengengesan bae menapa? Saya itu cinta kalau sama Banser. Saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser, surganya siap, saya masuk, Bansernya keluar lagi. Guyu. Kok cilik temennya? Si cilik kok ngacengan. Jamune. Nah, akan saya kan tadi 4 baru 2. Nanti setelah yang keempat Pak Bupati sambutan sebentar ya. Pak Bupati siap-siap sambutan. Sama jangan lupa amplop tambahan ya. Cangkem. Saya mau minum degan kok cilik banget ya. Saya gede ndase aja ya. Ini apa ini? Kopi. Kok kopinya wis adem Ji? Adem-adem ya sing panas ya. Adem, sangit, ya Allah. Apa? Gandang diombe. Oh, tak ombe apa cengeng-cengeng kuderene apa ya? Dasar kimcil. Kamu naksir aku ya? Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Randa apaan? Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya Allah, amin. Yang ketiga, siapapun yang hadir malam hari ini, apa kata Rasulullah? Wa nazalat alaihimus sakinah. Semua yang datang mendapatkan kenyamanan di dalam hatinya, amin. Ayo, malam hari ini pengajian hatinya nyaman apa tidak? Maka di mana-mana ada pengajian itu pasti nyaman. Maka Pak Polisi, Pak Tentara lebih senang menghadiri pengajian daripada menghadiri dangdutan. Karena kalau pengajian insya Allah tidak akan ada kerusuhan, betul? Kalau dangdutan, apalagi wis krungu buka titik, senggol-senggolan, apalagi mabuk alkohol, wes kelahi. Kalau pengajian ini nyaman, duduk bahkan yang di depan tanpa tikar, yang duduk tanpa tikar saya doakan pulang pengajian little body. Apa itu sini gatel kelebon body. Nyaman. Karena hatinya ayam, kalau hatinya ayam mau duduk dimanapun aman, nggak ada masalah, betul? Mau basah-basahan nggak ada urusan karena hatinya nyaman. Maka kalau ada pengajian kok hati kita nggak nyaman, pertanyaan saya, yang salah pengajiannya apa hatinya?
hatinya. Sama halnya Anda di suku sate, mau makan sate cangkemnya sariawan, makan sate jadi gak enak. Yang salah cangkemnya apa sariawan? Apa sate nih? Cangkemnya. Kalau Anda ngaji hatinya merasa tidak nyaman, yang salah bukan pengajiannya tapi hatinya. Maka orang ngaji itu ibarat orang bercermin. Kalau ibu-ibu sedang bercermin pakai bedak Viva nomor 4, bedaknya nggak rata. Pertanyaan saya, yang diratakan bedaknya apa cerminnya yang dipukul? Bedaknya yang diratakan. Kalau kemudian kita pengajian merasa tersinggung, jangan salahkan pengajiannya, tapi salahkan hatinya. Anda bercermin dengan pengajiannya, saya bercermin dengan apa yang saya sampaikan. Maka orang segini banyak, yang paling berat tanggung jawabnya saya. Begitu saya assalamualaikum warahmatullahi, malaikat sudah ngindik saya. Miftah, hati-hati. Kalau kamu ngomong gak bisa melaksanakan apa yang kamu omongkan, lima takulu nama la taf'alun, hati-hati. Kaburat maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Anda duduk di sini pengajian pahala, mendengarkan tambah pahala. Saya ngomong diancam oleh Allah. Hati-hati kalau kamu tidak bisa menjalankan apa yang kamu omongkan. Maka orang segini banyak, yang paling banyak bebannya saya, yang paling berat bebannya saya, yang paling punya potensi dosa saya. Maka lumrah kalau yang nerima amplop saya. Ya karena berat. Terus tanggung jawabnya apa? Dalane angel, amplopnya jelas. Ya Allah. Pengapa maning ya? Oh, pergantian personil. Siap gerak. Iya. Jadi Mbak Kia aslinya putih. Kenapa jadi hitam? Gara-gara kencing di bawah tiang listrik. Orang cemok tutul-tutul ke tiang listrik. Delala nyeton. Jadi ireng kayak gini. Jenenge siapa? Mau lagi yang ngomong ganteng-ganteng jenenge Pak Iman. Pokoknya cinta saya kalau sama Banser. Kalau besok adik-adiknya kalau menikah dengan Banser saja ya, dijamin push up-nya kuat. Sampaikan sama bapak ibu, doakan ya doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Dijawab menembak. Iya menembak. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Tolong mbak, lah Banser wis seneng karo awakmu. Pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Orang kaya awakmu meremot tawa-tawa nyoh. Ngakune muslimah, senengane melumah kalau muslimah pakai mencari syariah. Bayai. Yang keempat, apa yang kita dapatkan? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Semua orang yang hadir malam hari ini namanya disebut oleh Allah di alam langit. Pak Bupati disebut, Aji disebut, Pak Iman disebut, kameraman disebut, Israel, Gus Miftah disebut di alam langit. 4. Kita masuk ke materi pengajian.
Tapi sebelumnya Pak Bupati sambutan. Yuk kita iringi Pak Bupati naik panggung dengan menyanyikan lagu Gundul Gundul Pacul. Ayo dimuringi musiknya. Gundul Gundul Pacul Col gemblengan nyungki nyungki wakol kol gemblengan wakol glempang sekane dadi sarantang wakol glempang sekane dadi sarantang. Musik ini goblok kan ini. Pak Bupati, pergi Pak Bupati. Ayo dinyanyikan dulu. Ini lagu Gundul-Gundul Pacul untuk mengiringi Pak Bupati ada maknanya. Gundul Gundul Pacul Col gemblengan nyunggi nyunggi wakol kol gemblengan wakol glempang sekali dadi saratan wakol kepada Bapak Bupati waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak Bupati, saya tak ngopi sangit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ingkang tansah kula mulyake Al-Mukarram Gus Miftah saking Yogyakarta asli Gunung Sleman. Ingkang kula mulyake sesepuh ini sepuh para kiai, para habaib. Ingkang kula mulyake para provinsi Kecamatan Wanayasa. Ingkang kula mulyake kepala desa sekecamatan Wanayasa. Ingkang kula banggake masyarakat khususon sekecamatan masyarakat Kecamatan Wanayasa Desa Sipepe. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk memperingati Isofrikan pada tahun ini, semoga Banjarnegara mendapatkan keselamatan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bupati sikap kemawon meh 3 tahun pimpin Banjarnegara. Pak Bupati nyuwun ngapunten karo masyarakat Banjarnegara kabeh, khususnya sekecamatan Wanayasa. Pak Bupati dereng saged berkarya, urung bisa nyenengaken masyarakat sekecamatan Wanayasa. Mungkin dalane si pada bodol kabeh. Mudah-mudahan Pak Bupati masih bisa berjuang kanggo masyarakat Wanayasa. Insyaallah tahun sakmenika nggih payaman dawuhan mangke badhe kula hormi kabeh. Tempuran bulan balun. Insyaallah kita pembangunan hari. Saya mohon kepada masyarakat, insya Allah nanti kita lakukan pada waktu di perubahan. Saya mohon kepada masyarakat, Pak Bupati mohon doa restunya, semoga bisa membawa Banjarnegara yang bermartabat dan sejahtera. Walaupun jalannya bagus
bagus, Pak Bupati bilang belum bagus. Keren Pak. Kalau di mana-mana itu kadang-kadang saya lihat jalannya jelek, sopir saya marah-marah. Ini yang merusak jalan tergandengan Pak. Saya jawab, Anda salah. Ini yang rusak jalan bukan tergandengan tapi mobil mewah. Maksudnya iya, karena uang yang seharusnya dipergunakan untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah, dan itu tidak terjadi di Banjarnegara. Alhamdulillah. 3 tahun belum bisa apa-apa, ya kan setambah maning ya. Ya saatnya nanggap inyong. Ya sing larang rakayan yang mana ya samurah dinyang. Cangkeme paiman dia. Ya, sebelum dilanjutkan kita selawatan dulu mau. Ibu-ibu suka saya duduk atau berdiri? Itulah Pak Bupati. Di mana-mana ibu-ibu sukanya yang berdiri. Siap-siap. Orang tuh dengan HP baik. HP-nya cross baik. Makanya temen ya. Mata nih. Ayo minta lagu apa? Selawatan. Kartonyono, ya Allah. Pengen ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot. Kartonyono nggak, Didi Kempot malah katanya nggak bisa jalan. Kecapean bareng lewati Sewu Kuto. Ya, selawatan yuk. Minta lagu apa? Kecandol cawat. Ya, anak inyong lotrok ya. Rasa buruan ya. Begitu saya berdiri, Mbak langsung teriak, wow celananya lucu. Apalagi isinya. Makan. Malaikatnya yang langit bengok. Wes tahu makan. Sangat makan. Ya Allah. Lurus Pak Bupati, saya tadi kesini mulas semua perut saya. Dialani, ya Allah. Dan pontong halus. Kalau sampai halus, tak protes Bupati ini. Delalah halus, sehalus hatimu. Iya. Codot matamu, codot. Adik-adik tahu nggak bedanya kamu sama jeruk? Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Iya. Pak Iman ragu belas ya. Jangan-jangan Pak Iman budek ya. Tapi apa-apa. Kalau Pak Iman budek malah nggak mati-mati. Soalnya apa nggak pernah dengar ketika dipanggil yang Maha Kuasa. Ya Allah, alhamdulillah. Lanjut pengajian. Pengajian apa selawatan? Selawatan. Yuk, semua flash HP-nya dihidupkan, kita selawatan sekali lagi. Yuk. Jadi pas nyanyi, miku jangan didonkan, di goblok soalnya kesel aku. Mbak-mbaknya melu nyanyi lah dengan HP baik. HP-nya keras gaya. Hati-hati, penularan virus corona melalui HP Cina ya. HP di Xiaomi. Jangan-jangan mbaknya juga corona, komunitas Rondo Mempesona. Iya. Pak Bupati kerumah janda langsung kiai. Iya. Matan. Ayo, semua HP flashnya diangkat, lampunya dimatikan saja, lampu tembaknya. Lampu tembaknya dimatikan saja. Lampu ini dibateni sing kae lho pojok kae. Lah ora iso digebuk bae kan. Apa nyilih sempakmu nutupi kae. Lampu itu lampu panggung aja yang dihidupkan, yang satu lampu tembak dimatikan biar sadu. Biar malam hari ini Wanayasa dan Banjarnegara mendapatkan keberkahan dari pengajian ini. Semuanya bawa HP. Kayak partai ini goblok, gak usah panitia. Lah iso mati ketua panitia tak pateni dhewek. Nah. Yo. Kacamatanya ngapa? Kok kamu nafsu amat sama mataku? Semuanya diangkat, digerakkan nanti kalau sudah mulai ke arah kanan dulu, ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim da'iman
suaranya dengan hadro biasa saja, pakai melodi goblok malah kayak hadro. Wah, kayaknya bayarannya lunas saiki. Wis dibayar dulu belum? Aku belum. Ulangi lagi. Salah semeneng, awas ya, sing janda tak santet meteng. Salih wa salim daiman, salih wa salim daiman, wal ali wal ashabi man, wal ali wal ashabi bareng-bareng salih wa salim iman, salih wa salim daiman, wal ali wal ashabi man, wal ali wal ashabi man. Saben malam Jumat aku mulai nang omah, kanggo jaluk wajan Quran najan sakalimat. Lamun dikirimi banjur bali nang kuburan, maku tangan tetangisan. Musiknya berhenti sebentar. Jamaah jawab yang benar. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami
jandanya cakepnya nyanyi ya. Mbak Janda nyanyi dong. Saya doakan. Kok mati mic-nya? Hah? Nyanyi. Kalau kemana tak santet. Malah mau dong mateng matane. Ya, lanjut. Pak Bupati saya dia Pak Bupati ya. Hari Pak Bupati minum dulu. Rokok yuk. Kalau Pak Bupati ngerokok berarti Pak Bupati NU, betul? Karena Pak Bupati punya sihir sing sapa wonge bar mangan orang ngerokok, padha karo wonge sing ora cewek. Woi, urip ki mana iki lampune? Apa datang ngandani? Iki mesti panitiane. Wajahmu lucu. Jangan kayak empat ya. Ya Allah, alhamdulillah. Apa sih? Kacamata copot. Kenapa saya pakai kacamata? Supaya kalau saya jadi janda tidak kelihatan nih. Berarti jelekan matamu juga. Sama sih ngomong sorry ya, gimana kayak aci. Kamu itu seperti acar di nasi goreng. Maksudnya mau anak terus tapi tak penting. Mau anak mau kacamata belek. Suwi-suwi kamu itu kayak wasit sepak bola. Lari kesana kemari dari kesalahan orang lain. Wasit yang paling tidak saya sukai satu wasit sepak bola, dua wasit tinju. Wasit tinju ya goblok maning ya. Anak orang rangkulan dipisah, orang teman-teman dijake goblok. Makanya kalau kamu menilai pemerintah itu jangan kayak wasit sepak bola lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Untung bupatimu itu mengamalkan ilmunya tanah. Manusia itu diciptakan dari apa? Tanah. Tanah bahasa Arabnya apa? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya belajar dari ilmunya tanah. Banyak ridhonya. Tanah itu ngalah, diinjak, tidak berontak, dikencingi, tidak emosi, tapi didiamkan saja. Tanah itu mahal harganya, betul? Lah manusia itu belajar dari tanah, lebih banyak ngalahnya, lebih banyak ridhonya. Manusia yang mau ngalah lembah mana, berprestasi tapi ngaku gak berprestasi, dibiarkan saja, lambat laun akan Allah angkat derajatnya, betul? Tapi kok ada Gus kalau manusia itu terbuat dari tanah, kok sukanya marah-marah? Apakah dia bukan dari tanah? Tetap orang yang suka marah itu dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Kok ada orang sukanya nakut-nakuti, bukan tanah, tanah, barangkali tanah kuburan. Kok ada orang sukanya galau, apa bukan tanah, tanah, tapi tanah longsor. Kok berani punya istri ngayalan, apakah dari tanah, tanah, tanah minyak. Orang kok sombong, apakah bukan dari tanah, tanah, tanah tinggi. Orang kok sukanya ngaji kayak Gus Miftah, tanah suci. Sombong matamu. Orang kok sukanya nakut-nakuti, tanah kuburan. Kok ibu-ibu sukanya belanja, tanah abang. Mana? Bisa apa cengin kesan? Oh, kembali Pak Bupati. Ada siapa nih? Ini siapa? Aris. Dan mulai kucing matang ya Aris ya. Urung di bojo. Masa orang di bojo Ris? Mana-mana kau musuh matres. Udah kau ngoyok. Ini bisa Pak Bupati. Oh, kayak temen ya. Orang kayaknya kayak kiye. Cilik ngaco. Malam
hari ini kita berbicara Isra Mi'raj, maka akan saya sampaikan intisari dari Isra Mi'raj yang berangkat dari pemahaman tentang sholat. Pengajian Isra Mi'raj akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Loh, aku mau ngaji setengah 9, sekarang jam 10. 1 jam setengah, 10 menit lagi. Amplop tipis rotor. Apa? Tapi Pak Bupati durung jelas. Tenang on matane. Aris barang gue duit ya gimana? Mudah-mudahan Aris masuk surga pertama kali berangkat dari pengajian. Nah, kan penting surga ya Aris ya. Aris bentul ya. Makanya kalau moto Aris jangan pakai flash. Nanti sinarnya balik. Sorry ya, cinta kepadamu seperti kamera. Maksudnya fokusnya hanya ke kamu yang lain itu blur. Yes. Masuk, Iko. Ibu bapak rahimakumullah. Apa ya? Cintamu seperti G30 SPK. Isinya penuh dengan pengkhianatan. Oh masih Pak Iman yang game. Teman-teman ini jangan lupa Iman ya. Kalau Pak Iman dia cintanya kayak KFC, maksudnya oke cabangnya. Ya kamu ingin dia. Iya. Terangnya yo. Mbaknya ada mas-masnya jangan maju-maju mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Iya. Ibu bapak, Arab Saudi itu tidak lebih kaya dari Indonesia. Saya mau ceritain supaya Banjarnegara ini menjadi kabupaten unggulan tidak hanya di Jawa Tengah tapi di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan kemiskinan di Banjarnegara menurun dari bapak ke anak-anaknya. Baca. Oh, bupati udah keren. Apa? Ya, orang tambahi aku mau masak gelem. Res, siapa yang lope? Nama-nama. Pak Bupati, udah gak apa-apa lah Pak Bupati. NO Pak Bupati, orang NO itu merokok, yang salah pom bensinnya Pak Bupati. Gara-gara masuk pom bensin ditulisi NO smoking. NO smoking. No apaan? NO kamu gak bisa bahasa Inggris kok. Bahasa Inggris itu gampang. Bahasa Inggris buku apa? Buku tiba gitu bu. Gampang. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa? Klok. Jam tangan rusak, klok. I love you, you love me, I and you love-lovean. Lapar di. Arab Saudi itu tidak lebih kaya dari Indonesia. Tapi faktanya warga Arab itu bisa lebih makmur daripada Indonesia. Kenapa saya mengatakan mereka tidak lebih kaya daripada Indonesia? Kalian tahu kenapa Arab Saudi itu perang di Suriah? Karena tambang minyaknya Arab Saudi itu cuma ngontrak di Timur Tengah, di Suriah. Tidak bisa diperpanjang. Maka Arab Saudi marah, akhirnya perang. Coba bandingkan dengan Indonesia. Anda mau bandingkan Indonesia dengan Arab Saudi, mau dari sudut pandang manapun lebih makmur Indonesia. Tapi kenapa warganya kok lebih makmur di sana? Kita lihat. Saya doakan semua yang hadir semuanya bisa haji Mekah Madinah, amin. Minimal bisa umroh. Lapang amin tahu yakin ramakan. Apa? Santai. Warga Banjarnegara di bawah Pak Bupati jangan takut dengan corona. Corona itu tidak akan masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ngurus izinnya susah.
Di Indonesia itu ngurus izinnya susah, makanya nggak akan masuk. Santai saja. Jangan berlebihan beli masker. Corona itu hanya menular kalau kita bersentuhan langsung dengan yang suspek kena corona. Jangan borong-borong masker, jangan menimbun masker. Yang menimbun masker saya doakan besok mati cangkapnya maskeran. Makanya kalau kamu pakai masker saya curiga, corona apa merongos? Iya. Santai saja dok, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Cewek itu kalau merongos apa-apa bisa, ya nggak bisa cuma satu, yang dari mobil. Kenapa rasa untuk di gigi? Yaudah, jangan pasang kawat gigi ya. Saya membayangkan kalau saya pasang kawat gigi, ya Allah, istri saya bilang apa, saya mau pasang kawat gigi. Jangan. Kenapa wah, kalau kamu pasang kawat gigi tak cipok nyantol jangan. Jijik. Coba Anda lihat lebih hebat mana Arab Saudi dengan Arab. Anda turun di Jeddah, mau turun isinya cuma batu padang pasir. Anda mau turun di seluruh bandara di Indonesia, begitu mau turun hijau royo-royo, tumbuhan di mana-mana. Coba di Arab Saudi Anda turun di Riyadh tetap batu pasir, turun di Madinah batu pasir. Dilihat dari alamnya saja jauh lebih makmur Indonesia. Saking mahalnya rumput dan daun di sana, mohon maaf, orang haji atau orang umroh kok berani mencabut rumput kena denda, kena dam. Di Indonesia nyabut rumput malah dibayar. Marone pondok tak bayar. Kayak susah. Pada garis. Masjid baik Nabawi maupun Masjidil Haram, sebelum adzan dikumandangkan mereka menutup dagangannya, menutup kantornya, berhenti dari aktivitasnya. Saya tanya sama mereka, kenapa Anda berhenti? Kenapa warung Anda ditutup? Kenapa kantornya ditutup? Kenapa Anda berhenti dari aktivitas? Apa jawaban mereka? Saya malu kalau Allah memanggil kami melalui suara adzan sementara kami masih bekerja. Maka sebelum Allah memanggil kami melalui suara adzan, wajib bagi kami untuk menutup semua lapak dan dagangan kami. Bagaimana mereka nggak luar biasa? Itu yang tidak kita dapatkan di Indonesia. Itu yang tidak kita dapatkan di Banjarnegara. Ibu-ibu Wana Reja, Wana si bebek, ibu-ibu si bebek numbet tandur ke rumah dan durban susah. Wawang bar, apa jawabannya? Adzan mani. Bagaimana kita mau makmur? Kalau kamu cinta dengan Banjarnegara, kalau kamu cinta dengan Indonesia, mumpung kamu punya bupati yang luar biasa, yuk kita bantu bupatinya. Dengan cara apa? Menjadi orang yang care terhadap ibadahnya. Mulai saat ini, begitu krungu adzan, mangkat. Lah awake dhewe krungu adzan seneng mung pisan, adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi mergo bukane. Bila perlu maghribnya melu Surabaya, imsaknya melu Medan. Suwe temen ya. Yang kurang ajar anak saya, denger adzan ngasar buka. Saya tanya, ini baru adzan ngasar, kenapa kamu berbuka? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan masar dan adzan maghrib. Cangkem. Anaknya apa ya? Anaknya minta temen. Saya pengajian, surga terletak di bawah kaki ibu. Anak saya umur 5 tahun tanya, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diam. Anak saya ngomong, kiai viral nggak bisa jawab. Cangkem. Kamu tanya apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Iya. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak. Ya. Anak saya 5 tahun jawab begini, oh pantas kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Emang kenapa? Takut surganya rusak. Cangkem.
Anak saya itu memang aneh-aneh. Yang pertama dulu juga gitu, umur 4 tahun lihat TV, peringatan pemerintah, merokok itu bisa mengakibatkan gangguan kehamilan, kanker dan jantung serta impotensi. Anak saya 4 tahun tanya Pak Bupati, apa impotensi itu apa? Tamu tercocotek 4 tahun takon impotensi. Maksudnya aku jawab impotensi gue langsung ngaceng, kan gak mungkin. Anak 4 tahun ya diem. Dia tanya terus, apa impotensi itu artinya apa? Tak jawab, impotensi dia artinya lemes-lemes. Seminggu kemudian ada dosen dari UGM datang ke pondok. Saya di atas nonton TV sambil leyeh-leyeh. Anak saya di bawah. Tok 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 tok. Assalamualaikum, yang buka pintu anak saya. Nyari siapa Pak? Nyari abahmu. Abahmu di mana? Oh, abah di atas sedang impotensi. Makanya kayak lu gue kayak jangan-jangan impotensi ya. Gue cangkemnya ngerokok banget, FKFC ya. Masya Allah, kan rupanya kayak asbak. Adik-adik kalau cari suami seneng yang ngerokok apa tidak? Saya alhamdulillah dari kecil tidak pernah merokok. Kenapa kamu milih yang tidak merokok? Jelas paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Bapak saya itu perokok berat Pak Bupati gitu. Nah pas pengajian duduk sama dokter, bapak saya ngerokok, dinyek sama dokternya. Pak Kiai, merokok terus bisa mati. Apa jawaban bapak saya? Mati jadi sumet maning. Ada 3 orang tersesat di hutan, gak bisa keluar, ketemu jin. Akhirnya sama jin ditanya, kalian minta apa? Pasti saya kabulkan. Orang pertama jawab, saya sukanya cewek. Langsung dinikahkan dengan cewek. Masuk kamar 5 tahun. Wow. Yang kedua, jangan itu. Kamu sukanya apa? Ini yang preman senengannya mabuk. Lo pakai kamar wani botol 5 tahun. Sing nomor 3 banser. Mereka senengnya apa? Udut. Kan nyong NO. Masuk kamar 5 tahun. Begitu 5 tahun dikeluarkan, yang istrinya 4 keluar kewer-kewer. Antah. Yang suka mabuk keluar oleng. Abang saya keluar dari kamar yang suka ngerokok, bergas waras sehat walafiat. Jine kaget, kok kamu nggak apa-apa? Ya salahmu cincin, mana rokok berani kali korek. Banser dilawan. Pokoknya saya cinta sama Banser. Bansernya undang-undangnya siji, wani mati jangan sampai lapar. Pokoknya lemu-lemu kayak gini. Coba malam hari ini kalau kita pengen makmur, hidupmu pengen enak, hidupmu pengen dipantaskan oleh Allah, perbaiki sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Yang pertama akan dihisab oleh Allah itu adalah sholatnya. Kita gak usah ngomong hisab. Ngomong apa? Bagaimana supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih enak? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Saya ulangi, quote kita malam hari ini. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Terutama sholat subuh. Sholatu khairum minan naum. Oke. Kenapa kalau kita dengar adzan subuh itu kok berat untuk bangun? Satu pagi Kanjeng Nabi pernah jogging jalan-jalan, ketemu setan, jenenge Aji. Cie pacarnya Aji. Sorry Ji, kamu sama dia beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Los rewel. Setan ini membawa 3 barang. Yang pertama selimut, yang kedua paku, yang ketiga awu. Kanjeng Nabi tanya, setan, kenapa kamu bawa selimut? Apa jawaban setan? Selimut ini akan aku sebarkan ketika menjelang adzan subuh. Bagaimana orang-orang itu tidak mendengar ketika adzan subuh dikumandangkan. Makanya tidur itu yang paling hangat ketika menjelang adzan subuh. Jam loro ngenteni Liga Champion matane kuat. Jam 4 rampung bal-balan ngenteni adzan setengah 5 matane ora kuat. Micak.
berjuang. Jawabannya apa? Apa bune tambah maning. Hati-hati. Kecak kincilnya. Kamu belum paham. Pengalaman matanya. Nomor 1, selimut. Nomor 2 apa? Paku. Kanjeng Nabi tanya, paku ini untuk apa? Akan saya sebar di bokongnya orang ngaji. Bagaimana orang ngaji merasa tidak betah, gak nyaman, bokongnya panas, pengen cepat-cepat pulang. Makanya cuma ibu-ibu dilihat, tadi datang pertama kali duduknya sila. Tengah pengajian tahiyat akhir. Selesai pengajian, iya. Alah pengajian ngarep iki tungkake selonjor. Apa orang mangsane tungkake meletek-meletek. Karena memang berat. Yang nomor 3, setan bawa apa? Awu. Itu untuk apa? Awunya Haji jawab, setan bawa awu. Awu ini akan kusebarkan di mata orang-orang yang ikut pengajian, yang menghadiri Jumatan dan lain sebagainya. Piye caranya pengajian rasane ngantuk. Maka coba khotbah Jumat, mohon maaf, tidur maca donga ning jero kamar, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, matane ra merem-merem. Ngrungokke khotbah Jumat ra maca donga, matane merem. Makanya kalau saya ditanya apa obat tidur yang paling mustajab, obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Makanya kalau malam ini saya ngaji kok kamu ngantuk, nggak apa-apa, silahkan tidur. Tapi saya ingatkan, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji, Anda tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Tak kandani, tak kandani ya. Sok ganteng-gantengnya wong, lah ngantuk ketok elek. Lah wong ganteng bae ngantuk ketok elek, apa meneh ngaji ngantuk. Gedang kluthuk timbangan uler, wong sing ngantuk mangaplan. Gedang kluthuk mateng sacengkeh, wong sing ngantuk lambene. Kebalane haji pantesan rongos. Jadikan suara adzan itu merupakan panggilan yang paling indah dari Allah. Mulai besok Pak Bupati punya kebijakan, rapat apapun ketika mendengar suara adzan, rapatnya berhenti, anak buah disuruh sholat. Setuju Pak Bupati? Pak Bupati pernah cerita sama saya, pas Pak Bupati mati suri. Loh, beliau pernah mati suri 6 jam. Itu titik balik Pak Bupati yang dulu orang nakal. Ini saya sampaikan apa, Pak Bupati gak pernah malu menceritakan ini supaya menjadi motivasi kalian sebelum baru nakal dia. Ini rumahnya kayak copet, ini penjahat kelamin, maaf. Oh pas, mata merah. Pak Bupati ketika pernah mati suri 6 jam, sama dokter dinyatakan mati. Beliau bisa melihat siksanya neraka kayak apa. Waktu itu Pak Bupati agamanya masih dulu agamanya Katolik. Pak Bupati itu masuk Islam setelah mati suri 6 jam. Bagaimana kemudian diperlihatkan cerita ini hampir sama persis dengan jamaah saya di Pasuruan. Sama Pak Bupati mati suri malah 12 jam. Ternyata apa? Salah satu siksa kubur yang paling berat menurut dia itu apa? Orang yang meninggalkan sholat. Rungokno kuping. Apa ya? Kenapa? Oh mabuk? Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa, mabuk saja masih mau ngaji. Alhamdulillah.
Tolong diajak duduk saja, jangan diapa-apain ya. Oh, saya itu kalau di Jogja orang mabuk saya ajak sholat biasa. Allahu Akbar. Khairul maghdubi alaihim waladdallin. Ya Bapak doakan mudah-mudahan taubat. Sekali lagi, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat. Ngaji kan mabok. Nyatanya mabuk jadi mabuk. Jamaah ini di Surabaya, wah, ngomong untungnya gede, kita tuh bedung. Berapa kayak gini apa? Bedung atau saya tanya itu apa mas? Atau bedung? Iya iya. Tutupnya di misore takut aja. Nah, maboknya apa? Makin kuat. Bukan macan. Hati-hati. Jangan pernah meninggalkan sholat. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dhewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Allahumma sholli. Korene. Lha mau tablone rampas keprimen ya. Potong amplop BBK yuk. Saya mau nyanyi itu nangis Romikron malah sholawat di bil qulub untuk menolak corona. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamangka sholat tandha syukur nikmat. Elingo urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina. Bapaknya disiapke, korban janji lanjutke. Qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Sing goblok itu karo sone iki mau ini ngopo? Keprimen ya. Mbaknya tak suruh nyanyi dulu korban janji, saya mau ngopi malah dipateni. Ayo jandane, ayo berdiri di sini, berdiri semuanya di belakang Pak Bupati, ditonton kayak ini. Caranya keprimen, jaga sholatnya. Saya dulu pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Saya punya anak satu. Waktu itu ketika anak saya kecil, gak kuat mau pakai susu anak. Nanti bendungi ya perebutan susu kalau anak.
Akhirnya istri saya bingung mau dikasih siapa nih. Akhirnya saya rapat sama anak saya, persusuan. Akhirnya disepakati, anak saya bagian kiri, saya bagian kanan. Susu kadang rusak mata nih, bujuku ayu kadang rusak keringat. Tak kayak kena cangkeme. Bujuni nyong-nyong kadang luar rusak. Tolong adik-adik besok kalau punya anak, jangan pernah kamu ganti susu anakmu dengan susu sapi. Bagaimanapun juga, ASI lebih bagus daripada susu sapi. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dilindungi badan. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. ASI itu ekonomis, wadahnya tidak gampang pecah. ASI itu demokratis, bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya. ASI itu dilindungi badan hukum. BH. Iya, bayangin. Ketika saya telepon kiai saya, kiai hidup saya susah, apa yang harus kamu lakukan? Harus saya lakukan. Nah, gampang, perbaiki sholatmu. Oh ya, masih susah lagi. Saya telepon kiai yang lain, jawabannya satu. Apa kiai rahasianya? Perbaiki sholatmu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Saya sudah sholat kiai, barangkali waktunya yang kurang pas. Saya sudah sholat kiai, barangkali kamu kurang khusyuk. Saya sudah sholat kiai, kok hidup saya masih susah. Barangkali kamu sholatnya tergesa-gesa, nggak tumanina. Dievaluasi. Sholat kok seperti Allah apa pada ini sama Allah di mana minta pada kalau ini Allah. Rokaat pertama rokaat kedua inna. Maghrib rokaat pertama rokaat kedua inna. Nisa rokaat pertama rokaat kedua inna. Begitu subuh malaikatnya bengok, wis tahu bro. Si lucu bocah nyongi mami macane inna anzalna. Salah. Inna anzalna fi lailatul qadar. Kan salah kudu nitil macane tuh. Sangkam buri mau bengok. Tim. Tak percaya tuh lagi mana? Inna anzalna fi lailatul qadar. Makmum teriak. Yang ketiga benar. Inna anzalna fi lailatul qadar. Wah, semuanya alhamdulillah. Diterus ke selama. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Pada yang kedua yang benar tuh. Dari belakang benar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Yang ketiga benar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Begitu ayat ketiga imamnya bingung. Lailatul apa lailatul? Tim tul tim. Akhirnya imamnya nggak tahu nih kok ke belakang apa ya. Makanya cari imam itu yang fasih supaya sholatmu khusyuk. Saking pentingnya sholat ini, apa kata Imam Al-Ghazali? Sing sapa wong ngaku agamane Islam ra gelem sholat senajan to isih urip dianggap mati. Ya rumakno piye tanongno. Ngaku Islam tapi ra gelem sholat. Aji Islam tapi ra gelem sholat. Berarti aji batal. Barang mati jenenge batal. Ngaku Islam ra gelem sholat ngawal bupati. Berarti pengawal bupatine batal. Jenenge sapa? Arus. Ibu sholat, bapak gak sholat, bengi ibu dikeloni bapak. Berarti ibu dikeloni bapak. Bapak gak sholat, ibu gak sholat, bengi turu bareng. Batang kelon. Bapak gak sholat, ibu gak sholat, duwe anak. Berarti anake batal. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Salam Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi Khairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Sebelum berdoa berdoanya Fatihah untuk istri saya yang sedang sakit, mudah-mudahan Al-Fatihah. Ya Rabb, siapapun malam hari ini yang datang karena cintanya kepadamu ya Allah, menjadi wasilah Engkau mencintai kami semua ya Allah. Siapapun yang datang di tempat ini karena cintanya kepada Nabi-Mu ya Allah, menjadi wasilah Nabi mencintai kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah bangsa Indonesia ya Allah, selamatkanlah para pemimpinnya ya Allah, wabil khusus Kabupaten Banjarnegara ya Allah. Jadikan kabupaten ini kabupaten yang makmur, jadikanlah kabupaten yang adil dan sejahtera, sehingga menjadi kabupaten yang baldatun bayyibatun warabun ghafur. Selamatkan rakyatnya, selamatkanlah pemimpinnya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, yang mempunyai hajat, doa dan cita-cita yang belum terkabulkan, kami mohonkan kepadamu ya Allah, kabulkan doa kami, kabulkan hajat kami, kabulkan cita-cita kami. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih ya Allah, Engkau bahagiakan sekembalinya kami dari sini. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah ya Allah, memberikan jalan keluar dan solusinya. Siapapun yang datang dalam keadaan berhutang ya Allah, Engkau mudahkan kami untuk membayar hutang-hutangnya. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami semua hamba-Mu ya Allah, yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, yang senantiasa menjalankan perintah-Mu, yang senantiasa meninggalkan larangan-Mu. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang istiqomah di dalam bekerja, beramal dan beribadah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa menjaga sholat kami ya Allah. Jadikan hati kami senantiasa mengingat-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi